Halo semuanya, seperti yang udah gue info kemarin, bahwa gue akan mencoba untuk membuat satu buah video lagi yang akan membahas seputar Hackintosh. Nah, yang lebih tepatnya gue akan coba untuk eksekusi langsung install Hackintosh di laptop gue Lenovo Legion Y545 yang baru aja gue bahas di video gue sebelumnya. Di video gue yang sebelumnya juga gue udah sempat sedikit membahas mengenai poin-poin penting apa aja yang mesti kalian perhatikan di dalam melakukan proses Hackintoshing. Di kesempatan kali ini, gue akan coba untuk mempraktekkan langsung untuk menginstall macOS ini di laptop gue. Perlu kalian ketahui juga, di dalam sebuah proses Hackintoshing, kalian itu perlu yang namanya membuat sebuah konfigurasi yang secara spesifik kalian desain untuk cocok dengan spesifikasi laptop kalian. Nah, karena laptop itu sifatnya adalah bundling ya dari pabrik, maka akan lebih mudah kalau misalkan kalian benar-benar bisa mendapatkan konfigurasinya itu yang memang cocok untuk seri laptop kalian. Atau seenggaknya kalian itu membuat sebuah konfigurasi yang bisa dibilang nyerempet lah dengan hardware dari laptop atau PC kalian, sehingga kalian nggak menemukan masalah yang membuat kalian pusing ketika melakukan proses instalasi. Seperti misalnya itu untuk CPU, apakah perlu ada patching khusus, terus kemudian GPU-nya, motherboard, WiFi, keyboard, dan lain-lain lah. Itu perlu kalian perhatikan di situ. Nah, untuk kasus PC sebenarnya lebih mudah, karena kalau di PC itu kalian kan bisa nge-build PC custom ya. Jadi secara nggak langsung kalian bisa menyesuaikan hardware PC kalian itu sesuai dengan kompatibilitas untuk ke Hackintosh. Seperti pada PC yang gue gunakan saat ini, proses instalasi di PC gue ini nggak terlalu sulit seperti ketika gue ingin mencoba menginstal Hackintosh di laptop. Karena hardware yang ada di PC gue udah gue sesuaikan dengan kompatibilitas dari Hackintosh itu sendiri. Mulai dari CPU-nya, GPU-nya, motherboard, dan beberapa hardware yang lain itu udah gue sesuaikan dengan kompatibilitas dari Hackintosh atau macOS. Cuman untuk kasus PC gue ini ada satu hal yang membutuhkan sedikit extra effort, yaitu adalah CPU-nya. Karena di PC ini gue menggunakan AMD Ryzen yang mana butuh sedikit extra patch untuk kernelnya, karena secara default itu macOS hanya menggunakan prosesor Intel. Intinya adalah kalian itu mesti sering main ke forum dan mencoba mengkonsultasikan problema-problema instalasi kalian, seperti misalnya itu di Tony Mac X86, Reddit, dan banyak forum yang lain di mana kalian bisa curhat nih mengenai proses instalasi Hackintosh kalian dan kendala apa aja yang kalian temukan di situ. Kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa di video yang akan gue praktekin di sini, gue akan menggunakan sebuah konfigurasi yang memang udah didesain secara khusus untuk cocok di laptop yang akan coba gue install di sini, yang mana adalah Lenovo Legion Y545. Jadi bagi kalian yang mungkin menggunakan laptop lain, bisa jadi konfigurasi ini nggak jalan di tempat kalian. Cuman yang terpenting adalah untuk step-stepnya itu sebenarnya secara gambaran besar itu sama aja, nggak terlalu beda-beda banget lah proses-prosesnya. Itu aja introduction dari gue. Sekarang nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita mulai. Let's go. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, tentu ada beberapa step yang perlu kita lakukan di sini. Step pertama yang paling penting tentunya adalah membuat USB installer yang akan coba gue burning di sini ya. Seperti yang udah kalian tahu di video sebelumnya, gue sempat mention bahwa ada dua alternatif atau dua cara untuk membuat sebuah instalasi Hackintosh. Yang pertama, kalian bisa menggunakan Windows, dan yang kedua, kalian bisa menggunakan macOS untuk membuat USB installernya. Nah, di video ini gue akan coba praktekannya itu dengan menggunakan macOS. Buat kalian yang menggunakan Windows, make sure aja bahwa kalian sudah mendapatkan disk image Hackintosh, bukan macOS biasa, karena beda. Karena kalau di image Hackintosh itu, dia biasanya udah ada Clover-nya. Clover itu yang bersifat atau berfungsi sebagai bootloader USB installer kalian. Nah, kalau kalian udah dapat disk image-nya, kalian bisa nge-burning disk image itu
ke dalam USB kalian menggunakan aplikasi yang bernama Transmac kalau di Windows. Nah, muncul pertanyaan, kenapa gue pakai metode membuat installer itu dari macOS? Nah, jawabannya adalah karena gue ingin membuat sebuah vanilla USB installer yang artinya itu adalah polosan, sehingga nggak ada pre-built application apapun yang nempel di installer gue ini. By the way, yang akan coba gue burning di sini itu adalah macOS Catalina. Di sini kalian akan membutuhkan USB drive seenggaknya berukuran lebih dari 16 GB. Kenapa? Karena si macOS Catalina ini memang dia butuh space-nya itu lebih gede daripada versi-versi sebelumnya. Di sini gue menggunakan SanDisk USB ya. Ini gue beli di Tokopedia, harganya juga nggak nyampe 100.000 kemarin gue beli. Oke, langsung aja sekarang kita akan lihat atau praktekin langsung untuk membuat ini USB installer. Tapi sebelum itu, tentunya kita perlu colok dulu ini ke PC gue. Oke, sekarang kalian udah masuk di desktop gue ya. Pertama-tama yang mesti kalian lakukan adalah dengan membuka aplikasi yang bernama Disk Utility. Nah, di sini kalian bisa lihat drive apa aja yang udah ada di PC gua atau terkoneksi di PC gua. Di sini gua akan pilih ini USB drive gua yang baru aja gua colokin ya. Hal pertama yang kita lakukan adalah untuk memformat. Di sini gua akan namainya sebagai OS X ya. Dan format yang kalian pilih adalah macOS Extended dengan SIM GUID Partition Map. Setelah kalian memformat atau mengisi field-field ini, kalian bisa klik tombol erase. Dan di sini dia akan menjalankan prosesnya. Tunggu aja sampai kelar. Kalau mau lihat detailnya, nah ini udah selesai nih prosesnya nih. Sekarang udah siap untuk kita burning Catalina ke dalam USB drive ini. Oke, langkah kedua adalah pastiin bahwa kalian udah download installer macOS Catalina. Nah, cara ceknya gimana? Kalian bisa lihat aja di Launchpad. Kalau misalkan udah ada kayak gua gini, itu artinya kalian udah siap nih installernya. Tapi kalau misalkan belum, cara downloadnya juga cukup mudah. Kalian tinggal buka App Store, terus kalian cari aja Catalina. Nah, di sini kalian tinggal klik aja tombol get untuk melakukan proses download, sehingga kalian bisa melakukan proses burning ke USB drive kalian. Oke. Nah, setelah installernya itu siap, kalian udah mulai bisa nih memulai proses burning macOS ini ke dalam USB drive kalian dengan sebuah aplikasi yang bernama Disk Creator. Nah, aplikasi ini akan gue share linknya di deskripsi, jadi kalian bisa praktekin juga atau menggunakan aplikasi yang sama. Oke. Nah, cara installnya itu cukup simple ya. Di sini kalian tinggal pilih aja drive atau volume yang ingin kalian burning installer macOS-nya. Di sini adalah OS X kalau di kasus gue ya. Di sini terus kalian tinggal pilih macOS installernya. Nah, kalian bisa cari itu di folder application. Di sini tinggal cari aja. Nah, ini ada macOS Catalina, kalian pilih, klik open. Nah, setelah itu tinggal klik create installer. Bla 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 bla, erase disk. Kita masukin password. Nah, di sini kita sebenarnya tinggal nunggu aja sih untuk proses burning ke USB drive-nya. Karena untuk prosesnya sendiri itu dia cukup memakan waktu. Jadi ya udah, kalian mesti sabar-sabar aja nunggunya. Kalau sekarang kalian lihat proses burningnya udah hampir selesai. Oke, sekarang kita coba close. Nah, sekarang apa lagi yang perlu kita lakukan terhadap USB drive ini?
PR kita selanjutnya adalah gimana caranya membuat USB drive ini bisa di-boot oleh laptop atau PC kalian. Karena secara default setelah kalian memburning image installer Catalina ini ke USB drive kalian, dia nggak langsung bisa untuk di-booting oleh laptop atau PC kalian. Jadi ada satu ekstra proses nih yang perlu kalian lakukan, yaitu adalah menginstal bootloader-nya. Nah, di sini bootloader yang akan gue pakai itu adalah Clover. Gue akan praktekkan langsung cara installnya gimana, dan untuk linknya gue akan share di description. Oke, sekarang gue akan masuk ke sebuah drive yang udah gue siapin di sini. Nah, ini adalah bootloader installernya. Gue akan coba jalankan. Kita klik continue, change install location, kita pilih drive yang akan kita install bootloadernya. Di kasus gue ini adalah install macOS Catalina ini. Kemudian gue akan pilih customize. Nah, di sini ada beberapa poin-poin penting yang perlu dicentang dan dihilangkan centangnya. Apa aja itu? Oke. Yang pertama, gue akan mencentang Clover for UEFI booting only, yang artinya installer ini hanya akan diboot menggunakan UEFI. Kemudian di bagian UEFI drivers, gue akan coba munculkan ya di sini. Nah, di sini ada namanya recommended drivers. Nah, di sini audio DXE ini kita hilangkan centangnya, dan 3 ini kita centang semuanya. Data hub DXE, FS inject, SMC helper, ya kita centang semuanya. Memory fix, di sini gue akan memilih Aptio Memory Fix atau OSX Aptio Fix 3 Drive DRF, sorry. Kalian bisa pilih salah satu. Ini kalian nggak boleh centang dua-duanya. Kalau di kasus gue akan pilih Aptio Memory Fix. Di sini untuk amannya, gue akan install APFS Driver Loader. Meskipun nantinya gue udah ada siapkan sebuah konfigurasi khusus yang nantinya tinggal akan gue kopas aja ke USB drive gue. Cuman gue kurang yakin atau sedikit lupa, kayaknya APFS Driver Loader ini belum ada. Makanya biar aman gue centang aja. Setelah itu di bagian file vault, gue akan install Apple Image Codec, terus kemudian Apple Key Aggregator, Apple Key Feeder, Apple UI Theme, dan juga firmware volume. Dan di bagian additional drivers, gue akan pilih yang namanya partition DXE. Terus kemudian setelah gue selesai untuk memilih-milih mana yang akan gue install drivernya, gue akan lanjut ke prosesnya. Nah, di sini si Clover ini akan berusaha atau sedang memproses untuk menginstal bootloadernya ke dalam USB drive, dan prosesnya cukup singkat dibandingkan dengan tadi. Nah, ini udah selesai nih proses bootloadernya. Oke, kita close. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang, gue udah ada satu konfigurasi khusus di sini ya, di file EFI ini, yang akan gue copy ke USB drive gue, karena konfigurasi ini tuh udah cocok banget sama laptop yang gue pakai saat ini. Nah, untuk mengkopinya itu gimana caranya? Yang pertama adalah kita perlu memounting EFI atau EFI volume dari USB drive yang udah kita buat. Caranya adalah dengan membuka Clover Configurator. Ya, ini juga nanti linknya akan gue infoin ke kalian. Sini ada namanya Mount EFI. Nah, kalau kalian dilihat di sini, ternyata EFI partitionnya itu udah di-mounting pada saat kita tadi install Clover bootloader ya. Jadi kita nggak perlu mounting ulang. Nah, selanjutnya adalah kita coba open partitionnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada folder EFI, ya kan? Sekarang udah terinstall Clover. Ini tadinya dia belum ada sebelum kita melakukan proses instalasinya. Nah,
Di sini setelah gue mounting, gue akan coba untuk copy, 100% copy, karena ini gue udah otak-atik ya di folder gue ini. Gue udah otak-atik sedemikian rupa dan gue siapkan untuk video ini, sehingga gue nggak perlu panjang lebar lagi untuk melakukan proses settingnya secara satu persatu, karena ini prosesnya panjang banget. Nah, caranya gimana? Gue akan tinggal balik ke folder ini dan ini gue copy, tarik ke sini. Terus gue akan klik merge. Nah, setelah selesai, buat kalian yang penasaran mungkin ya, gue akan coba sedikit buka konfigurasinya ini supaya kalian ada gambaran kira-kira itu seperti apa sih. Di sini ada beberapa bagian, ada ACPI, boot graphics, CPU, devices, disable driver, GPU dan sebagainya. Ini adalah poin-poin penting yang nantinya bakal kalian gunain ketika kalian membuat konfigurasi untuk Hackintosh kalian. Ini kalian juga bisa konsultasikan apabila kalian menemukan sebuah error di proses instalasi kalian ke dalam forum yang udah pernah gue sebut sebelumnya, kayak misalkan Tony Mac X86, kemudian Reddit dan lain sebagainya. Di sini kalau kalian lihat, gue ada beberapa patch ya, nih, gue udah ada beberapa patch yang ini udah cocok banget sama laptop yang gue pakai, which is ya itu Lenovo Legion Y545. Jadi gue nggak perlu panjang lebar lagi untuk melakukan proses setting ini, karena ini bakal panjang banget. Technically, sampai di sini USB installer ini udah siap untuk kita pakai untuk mencoba instalasi Hackintosh di laptop gue. Nah, prosesnya gimana? Langsung aja kita lihat. Let's go. Sekarang kalian udah di depan laptop gue ini. Tahap-tahap pertama yang mesti kalian lakukan itu adalah men-setting BIOS kalian. Ada beberapa poin yang perlu kalian lakukan di sini, yaitu kalau di laptop ini defaultnya dia adalah memilih discrete graphic. Nah, kalau di laptop kalian juga ada settingan ini, pastikan bahwa discrete graphic kalian itu di disable. Dalam kata atau dengan kata lain, make sure bahwa laptop kalian itu menggunakan Intel GPU, bukan Nvidia atau Radeon-nya. Karena untuk Nvidia dan Radeon di laptop itu dia sedikit lebih hektik, dan perlu diketahui untuk Catalina itu dia nggak support untuk Nvidia versi GTX, kayak misalkan GTX 1050, 1060, GTX 1660 Ti dan lain sebagainya, dia nggak support. Mulai dari Mojave. Kalau misalkan menginstalnya itu Mojave ke bawah sih nggak ada masalah. Cuman kalau mulai dari Mojave ke atas dia nggak support. Jadi di sini gue akan make sure gue memilih switchable graphic. Terus kemudian nggak ada lagi. Nah, oke, nggak ada lagi. Cuman itu aja sih kalau di BIOS gue ya. Cuman untuk settingan apa aja yang perlu kalian disable, kalian bisa cek lagi di video gue sebelumnya, karena gue udah sempet sedikit sharing mengenai apa aja yang perlu kalian disable di BIOS kalian. Oke. Nah, setelah itu gue juga akan colok nih USB drive yang tadi ya. Gue akan coba colok di laptop gue ini, dan gue akan coba restart laptop gue. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Oh ya, satu hal lagi. Di laptop ini gue secara default menggunakan NVMe SSD drive. Itu merupakan SSD bawaan dari waktu gue membeli. Cuman ternyata di Hackintosh itu dia masih suka ada kendala kalau misalkan menggunakan NVMe SSD drive. Makanya mau nggak mau kemarin gue harus ngebongkar ini laptop dan gue ganti SSD-nya menggunakan yang 3,5 inch SSD-nya, dan gue milih merek Samsung Evo kemarin. Gue pilih heavy USB device, gue pilih enter. Nah, setelah muncul kalian bisa pilih boot macOS install from install macOS Catalina. Ini sesuai dengan drive yang udah kita buat tadi. Cukup lumayan lama untuk loadingnya, jadi ya kita sabar aja ya untuk menunggunya. Kalau kalian lihat, ini muncul gambar aneh, dan ini merupakan indikasi bahwa touchpad-nya itu nggak ngedetek, ya kan? Nah, pada proses instalasi, ini sangat wajar. Jadi, solusinya adalah kalian tinggal colok mouse, ya.
Gue akan ambil satu mouse di sini. Gue akan colok di sisi satunya. Nah, oke, sekarang udah kedetek. Kita nggak perlu ini lagi. Kita tinggal klik next. Nah, di sini muncul macOS Utility. Nah, kalau misalkan kalian belum pernah menginstal macOS sebelumnya, make sure bahwa hard drive kalian itu support untuk diinstalli macOS. Caranya gimana? Kalian pertama klik Disk Utility dulu. Nah, sini gue akan klik Show All Devices. Nah, di kasus gue ini, gue udah support, ya kan? Karena ini udah ada yang gue siapin. Cara make sure atau men-setting hard drive kalian supaya support untuk diinstalin itu pertama adalah menformat hard disk itu menjadi format APFS. Caranya adalah dengan klik erase, kemudian pilih APFS, ya. Nah, setelah misalkan kalian selesai menformat hard disk kalian udah siap nih untuk diinstal macOS, kalian tinggal pilih menu ini, install macOS, ya kan? Kemudian klik next, continue, agree. Nah, di sini kalian tinggal pilih hard drive yang ingin kalian installin macOS, dan setelah itu udah kalian tinggal tunggu aja prosesnya. Dan itu ya relatif sih lumayan lama prosesnya, tergantung dari kecepatan SSD kalian atau hard drive kalian. Nah, ini proses instalasinya gue skip ya, karena itu lumayan memakan waktu, jadi gue skip aja. Ini udah berhasil ke-install nih di laptop gue. Sekarang gue akan coba login untuk melihat dalemannya. Login. Nah, ini udah berhasil nih ke-install Hackintosh Catalina. Dan perlu kalian ketahui, di laptop gue ini semuanya full support kecuali WiFi ya. Di sini WiFi gue menggunakan USB dongle WiFi karena gue males untuk nge-replace built-in WiFi yang udah ada di laptop gue. Jadi solusi gue ya pakai USB dongle. Sedangkan untuk Bluetooth juga gue nanti tinggal misalkan butuh, gue tinggal beli USB dongle karena saat ini gue nggak terlalu butuh banget. Di sini kalau kalian lihat pun gesternya pun misalkan gue ngebuka gue ngebuka setting deh misalkan deh, atau browser. Kalau di gesternya itu kemarin gue bilang di video gue sebelumnya bahwa gesternya ini berfungsi dengan baik di Windows, tapi ternyata gesternya ini juga berfungsi dengan baik di Mac ya, kalian bisa lihat. Oke. Nah, ini semuanya berjalan dengan baik sih, mulai dari audio, terus brightness, kayak misalkan screen brightness, kan, sleep, bahkan sleep pun semuanya working, gak ada masalah. Nah, sekarang kalian udah tahu kan gimana proses atau step-step apa aja yang perlu dilakukan untuk melakukan proses instalasi Hackintosh ke sebuah laptop, yang mana di kasus ini adalah Lenovo Legion Y545. Post install mungkin sedikit lebih panjang ya untuk beberapa kasus, seperti misalnya install KeyXT, kemudian patching dan lain-lain lah, yang intinya membuat hardware kalian itu gimana caranya bisa berfungsi 100% di macOS. Nah, kalau misalkan kalian ada kendala nih di dalam mencoba mempraktekannya, nggak usah ragu, nggak usah malu, langsung aja main ke forum-forum seperti Tony Mac X86, Reddit dan lain-lain yang udah gue sebut juga di video gue sebelumnya. Karena di situ bakal ada banyak orang yang bakal membantu kalian untuk solving problema kalian dalam melakukan proses instalasi. Oke, segitu aja video dari gue guys. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa jempol ke atas dan subscribe. Tapi kalau misalkan kalian merasa ya video ini kurang bermanfaat, kalian tahu mesti ngapain. Oke, segitu aja dari gue. See you later. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.